Ya, halo, kembali lagi dengan saya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana subnet input IP address. Ya, misalkan ada soal sebuah perusahaan PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.10.0/20. Rencananya IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang ada pada PT XYZ adalah Pramada Keuangan, Pemasaran, Produksi, IT, SDM, dan Gudang. Kemudian kita diminta untuk membuat rancangan bagaimana subnet atau jaringan yang ada pada perusahaan PT XYZ pada IP jaringan 172.16.10.0/20. Nah, ini adalah IP address kelas B, namun karena pada soal kita tidak bisa mengubah angka 10-nya, maka yang IP yang kita peroleh atau total IP yang kita dapatkan hanyalah 256 IP. Nah, dari 256 IP address itu kita akan bagi menjadi subnet yang diminta oleh PT XYZ. Yang pertama kita pakai di divisi IT, SDM, dan Gudang. Kita pakai prefix /28. Kenapa kita pakai prefix /28? Dikarenakan /28 mempunyai 14 host dan 16 subnet. Kemudian divisi produksi, pemasaran, dan keuangan kita masukkan ke prefix /26. Mengapa /26? Karena /26 mempunyai 4 subnet dan total 62 host per tiap-tiap subnetnya. Nah, cara menghitung subnetnya, misalkan kita akan menghitung prefix 28 yang kita gunakan pada divisi IT, SDM, dan Gudang. Prefix 28 itu artinya banyaknya angka 1 yang ada pada binary subnet masknya. Bisa kita lihat jumlah angka satunya itu sebanyak 28. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah subnetnya, kita bisa mengetahui jumlah angka 1 pada oktet terakhir pada subnet masknya. Jumlah angka satunya itu adalah 4. Kita pangkatkan 2 pangkat jumlah angka 1 pada binary oktet terakhir yaitu 4, maka misalkan 2 pangkat 4 yaitu 16. Itu adalah 16 subnetnya. Kemudian untuk mencari hostnya, total host per tiap subnetnya yaitu 2 dipangkat Y-2, di mana Y itu adalah jumlah dari binary 0 pada oktet terakhir di subnetnya. Begitu juga dengan menghitung prefix 26 yang kita gunakan pada keuangan, pemasaran, dan produksi. Nah, sesuai dengan sudah kita tentukan tadi, kita buat terlebih dahulu divisi IT, SDM, dan Gudang dengan prefix /28. Nah, untuk memasang router kita perlu tambahkan interface-nya. Kita klik pada router, kemudian kita zoom in, kita matikan terlebih dahulu, kita pilih WC1Net ini, kemudian kita tambahkan interface-nya. Karena kita perlu 4 kabel, jadi kita tambahkan 2. Kemudian jangan lupa hidupkan. Kita setting pada divisi IT yang ini, kita setting di yang sudah kita tentukan tadi, yaitu pada subnet 172.16.10.0. Kita isikan IP routernya terlebih dahulu yang terhubung dengan subnet yang ini. Kita isikan 172.16.10.
kemudian masukkan subnet masknya 240, jangan lupa on kan. Kemudian kita masukkan IP address pada tiap-tiap PC di subnet ini. Masukkan default gateway, yaitu IP pada router yang kita sudah setting tadi. Nah, selanjutnya kita setting juga pada router yang kedua. Kita isikan pada network subnet yang kedua, yaitu 16. Karena 16 kita isikan default gateway 17. Jangan lupa on kan. Kemudian atur juga PC yang lainnya. Nah, sekarang lanjut untuk divisi dari pemasaran dan divisi yang lainnya. Nah, begini desainnya. Di sini saya membutuhkan 6 buah switch dan 7 buah switch dan 2 buah router. Yang masing-masing divisi saya isikan minimal 3 buah PC. Kemudian kita setting untuk divisi dari pemasaran, keuangan, dan yang tadi sudah kita tentukan untuk prefix /26. Kita setting terlebih dahulu. Nah, untuk menghubungkan antara router ini dengan router ini, kita gunakan subnet pada /26, yaitu subnet sisanya, maksud saya subnet pada /28, subnet sisanya itu pada subnet network .48. Jadi kita isikan di sini 49 dan yang ini 50. Nah, untuk menghubungkannya kita lakukan routing dari router 0 ke router 1 dengan cara klik routernya, kemudian pilih static, kemudian network yang ada di sini, IP networknya itu ada 64, subnet masknya 255.255.255.192, kemudian melalui dari IP address yang sudah kita setting tadi, yaitu 50. Kemudian juga router 1 kita routing ke router 0. Nah, begini jaringannya.
kemudian kita tes dengan melakukan ping atau mengirim pesan dengan toggle PDU ini, apakah jaringan sudah benar-benar terhubung. Nah, langsung saja kita tes menggunakan toggle PDU pada gambar icon yang ini, add symbol PDU, atau kita bisa lakukan ping. Kita pakai simbol PDU saja dari PC2 ke PC9, itu terbukti sudah sukses. Dari PC2 ke PC12 pilot. Memang kalau pertama kali testing itu ada keadaan pilotnya. Nah, karena sudah successful, ini berarti jaringan dari PT XYZ yang diminta sudah terhubung. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya Ari Bersana, pamit undur diri. Terima kasih.